Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 145. Kita sama-sama akan membuat semacam simulasi kecil-kecilan untuk mengukur sampai sejauh mana kita bisa dibohongi sama orang. Sudah pernah dibahas di episode sebelumnya, di episode 144, bahwa dunia ini tentu saja dikelilingi oleh begitu banyak teori konspirasi. Ada beberapa di antara mereka yang bohong, ada beberapa di antara mereka yang jujur. Dan paling banyak adalah gabungan di antara keduanya. Baraya kajian ini sangat penting tentu saja karena memang kenyataannya kita hidup di dunia penuh kebohongan. Jadi saya mohon kalau bisa sih tonton videonya sampai akhir, kemudian ikuti simulasinya agar semua dapat manfaat sama-sama. Yuk kita mulai. Baraya begini, sesungguhnya misteri itu adalah bagian dari realitas alam, sesuatu yang tidak pernah kita ketahui atau sesuatu yang belum akan kita ketahui jawabannya. Nah, misteri ini mengantarkan manusia kepada ilmu pengetahuan karena misteri itu menghasilkan kepenasaranan. Kepenasaranan itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar manusia bisa berpengetahuan. Setiap ada sesuatu yang janggal, maka muncullah misteri. Kemudian manusia penasaran, maka dibongkarlah misteri itu. Terbongkarnya misteri itu menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan yang berakumulasi dengan metodologi tertentu akhirnya menghasilkanlah ilmu. Jadi ilmu itu muncul dari misteri. Nah, kalau masyarakat memiliki kultur yang baik, maka misteri itu mengantarkan kepada pengetahuan seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi beberapa kultur masyarakat itu adalah kultur yang jelek dalam memahami misteri, sehingga orang-orang Indonesia malah terjerumus ke dalam kebohongan-kebohongan atas nama misteri. Misal begini Baraya, ketika orang-orang Eropa terpapar oleh semangat kepenasaranan dalam mengungkap misteri, orang-orang Indonesia terpapar rasa keheranan, bukan kepenasaran tapi keheranan. Jadi kita itu lebih senang dengan heran daripada penasaran. Misal begini, orang Barat itu punya misteri namanya rumah Amityville. Misal, si rumah itu berhantu, diklaim berhantu setelah apa? Setelah ada orang yang mengalami kejadian-kejadian janggal seperti itu, dan kemudian datanglah detektif, datanglah polisi, datang ilmuwan, ahli kimia, ahli fotografi, ahli supranatural, semuanya dikumpulkan di sana, datang silih berganti untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi. Ketika mereka gagal menemukan bukti ilmiahnya, ketika mereka gagal bisa menjawab dari misteri-misteri itu, akhirnya mereka mengklaim di situ memang ada misteri besar. Jadi misteri itu muncul karena mereka gagal dalam berpengetahuan. Orang Indonesia terbalik. Ada rumah kentang. Tidak ada satupun yang bilang di sana janggal. Hanya ada orang yang bilang setiap malam tertentu di sana bau kentang. Sebenarnya jawaban dari misteri ini mudah saja. Tanyakan pada orang sekitar, tanyakan kepada pemilik rumah, tanyakan pada para ilmuwan, tapi tidak ada satupun yang mau melakukan itu. Yang terjadi adalah dari mulut ke mulut. Oh, di sana ada itu, di sini ada itu. Tidak pernah ada penyelidikan tentang apapun terkait di sana, tapi langsung bahkan difilmkan. Jadi misteri orang Indonesia itu misteri yang murahan karena tidak muncul dari penyelidikan. Jadi saya ulang, misalkan Baraya di contoh lain di masa lampau. Manusia-manusia praaksara kebingungan bagaimana caranya ada air turun dari langit. Mereka tidak mengerti bagaimana mekanisme terjadinya hujan. Maka mereka berpikir, mencari logika dan sebagainya, mereka gagal. Akhirnya mereka menghasilkan agama, yaitu ada dewa di awan yang menurunkan hujan. Jadi ada dewa hujan, kemudian ada dewa petir, ada dewa angin, ada dewa lautan, dan lain sebagainya. Dewa-dewi itu muncul karena otaknya mentok, logikanya mentok. Jadi agama itu ada di atas ilmu pengetahuan. Ingat, agama itu ada di atas ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasional itu gagal mengungkap sesuatu, maka muncullah agama. Jadi agama itu di atasnya. Nah, budaya kita adalah budaya masyarakat yang penuh keheranan, sehingga agama itu ditempatkan paling bawah untuk menyokong kebodohan kita. Kita gagal belajar matematika, kita gagal mengirimkan astronot ke luar negeri, maka agama dijadikan tameng. Ya kan ilmu itu mah tidak akan mengantarkan kita ke langit.
Tidak semuanya bisa dirasionalisasikan. Kan semuanya sudah dijelaskan dalam kitab suci, kita ikuti itu saja. Ngapain juga rasional gitu. Nah, jadi agama itu ditempatkan di bawah untuk menyokong kebodohan kita. Maka agama kita hancur, ilmu pengetahuan kita hancur. Yang muncul itu apa? Mistisme. Ada penampakan sekali lewat langsung diklaim itu setan. Kenapa kita nggak buka pikiran? Mungkin aja itu alien, mungkin itu aja tetangga, mungkin itu halusinasi, mungkin itu orang aneh. Ada begitu banyak kemungkinan, tapi kita langsung judge di hari pertama, bahkan di menit pertama ketika kita melihat penampakan aneh itu, tanpa ada pengetahuan dan lain-lain. Nah, kultur jelek ini menghasilkan segala sesuatu kita dipenuhi oleh kebohongan dan kebodohan. Baraya, orang-orang bodoh itu adalah bahan bakar utama dari kapitalis. Orang-orang bodoh itu adalah bahan bakar dari orang-orang yang pengen berkuasa secara instan. Karena mereka mudah saja dibohongin untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari orang yang sedikit lebih pintar daripada mereka. Makanya, saya minta sekali lagi, penting bagi Baraya untuk nonton video ini sampai akhir. Saya ambil contoh yang sangat simpel Baraya, terkait dengan piramida misalkan. Ada begitu banyak artikel di internet yang mempertanyakan bagaimana sesungguhnya piramid dibangun. Itu adalah sesuatu yang sangat misteri. Pertama, bangunan itu terlalu besar untuk zamannya. Kedua, bagaimana ceritanya manusia bisa mengangkat batu yang bobotnya antara 2 sampai 10 ton, bahkan ada yang sampai 50 ton, ke puncak piramid yang tingginya 143 meter. Itu artinya 2 kali lipat dari kaiju yang di film Pacific Rim. Orang-orang bertambah bingung ketika menemukan bahwa piramid itu presisi sekali, baik ukurannya maupun bentuknya, dan ditambah dengan kecocokan dengan rasi bintang Orion di langit. Bagaimana mungkin orang di zaman dulu bisa seperti ini, ngangkat batu ke atasnya aja kayaknya mustahil. Nah, orang-orang yang berpemikiran maju tidak selesai dengan keheranan itu, mereka wujudkan dalam kepenasaranan. Pusatkan otak pikiran untuk memecahkan misteri ini. Sedangkan orang-orang yang berperadaban kurang maju itu, wah keren, ini pasti. Nah, langsung ya, tanpa penelitian, tanpa apa, ini pasti alien, ini pasti makhluk luar angkasa, ini pasti raksasa, bantuan jin, atau manusia-manusia di zaman dulu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sehingga bisa bikin pesawat, bisa bikin apa dan sebagainya. Orang-orang di zaman dulu sudah bisa bikin benda terbang dan lain sebagainya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu muncul karena si otak rasionalnya gak mau meneliti dulu. Gak apa-apa kalau Baraya mau memunculkan bahwa itu memang ada aliennya di sana. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Setelah Baraya melakukan penelitian habis-habisan di situ. Ketika gagal, simpanlah spekulasi mistik itu di puncaknya. Oh gagal, berarti ini karena Tuhan. Oh gagal, ini mungkin mujizat. Oh gagal, gara-gara ini dan sebagainya. Sebenarnya mudah Baraya untuk memecahkan misteri tentang piramid. Gimana cara masang itu batu yang segitu besarnya di puncak piramid? Kan berat. Nah, sebenarnya orang-orang Mesir kuno juga sudah curhat. Jadi orang Mesir kuno itu, kan mereka tuh seneng kalau bikin piramid tuh, karena itu berarti memuja dewa mereka. Nah, di situ banyak, di batu-batu itu, setelah mereka beres memahat atau beres mencetak batu, itu biasanya mereka curhat, ditulis, ada tulisan di situ gitu. Jadi orang-orang zaman sekarang kalau masuk ke dalam piramid itu kadang-kadang menemukan tulisan-tulisan orang Mesir kuno langsung di situ. Nah, di situ sebenarnya ada jawaban singkatnya, yaitu ngangkutin aja pakai ini dengan kapasitas ini dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak terlalu susah. Nah, tapi ada cara yang lebih ringkas lagi kalau misalkan mau pakai common sense. Misal, tidak bawa batu ke atas berat-berat, gak usah. Bawa aja lumpur kecil-kecil, satu orang satu keranjang gitu. Satu orang satu keranjang bawa sampai ke puncak kan gampang. Lumpur yang udah ada di atas kemudian dicetak, ditungguin dikeringkan sampai kotak, sudah itu jadi batu. Tara, gampang kan? Atau cara yang lebih praktis, dibakar seperti yang tersirat di dalam Al-Quran. Jadi udah lumpur, dicetak, dibakar, zer, jadi kotak seperti itu, sudah ada di posisinya masing-masing sehingga tidak usah bawa berat dari bawah ke atas, jadi sehingga tidak membutuhkan teori tentang levitasi atau alien dan lain-lain. Kan mudah. Lalu bagaimana dengan presisi yang sesuai dengan bintang di langit, bla 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 bla. Baraya, begini, mengukur benda-benda besar itu sampai detik ini pun kita masih bisa menggunakan cara-cara lama yang sangat tradisional. Misalkan ada rumus Saros yang diperdebatkan sama bumi datar itu ya, itu kan dibuatnya di zaman dulu dan di zaman sekarang juga masih kepakai. Atau cara ngukur ketinggian gunung.
Cara ngukur ketinggian gunung zaman sekarang itu kan nggak usah pakai komputer dan lain-lain. Cukup pakai teropong kecil, kemudian kita membutuhkan rumus Pitagoras, selesai. Dan orang Mesir kuno adalah orang yang paling jago soal rumus Pitagoras. Ribuan tahun sebelum Pitagoras beneran lahir, orang Mesir kuno sudah bikin teori-teori Pitagoras. Mereka sudah langsung menciptakannya dalam bentuk nyata, yaitu piramid. Nah, berarti orang-orang zaman dulu lebih cerdas daripada kita dong. Lebih cerdas, iya, karena mereka tidak memiliki internet. Jadi baraya begini, pengetahuan yang kita miliki itu adalah pengetahuan akumulatif. Kita lah mampu menciptakan handphone, tetapi ada jutaan orang sepanjang sejarah yang menciptakan partikel-partikel kecil untuk menciptakan HP yang segede gaban kayak sekarang kita ini. Gitu kan? Jadi kenapa kita tahu tentang ini, kenapa kita tahu tentang itu? Bukan gara-gara kita lebih cerdas daripada kehidupan masa lampau, tapi gara-gara pengetahuan kita itu akumulatif. Semakin memasa depan, akumulasi pengetahuan itu semakin banyak, semakin luas, sehingga kita terkesan lebih pintar. Padahal kecerdasan kita sama dengan orang ribuan tahun yang lalu, bedanya mereka belum banyak menemukan, belum banyak orang yang menjadi pijakan-pijakan pengetahuan. Kita mah sudah dimanjakan oleh Einstein, dimanjakan Hawking, dimanjakan oleh Newton dan lain-lain. Yang paling harus ditekankan oleh Baraya adalah gunakan logika sekuat-kuatnya, jangan menyerah di awal. Jangan ketika ada sulap langsung dikatakan itu mah pasti bantuan jin. Pas ada bencana alam itu pasti ini musibah dari Tuhan buat orang-orang yang begini, yang begitu gitu. Jangan Baraya, spekulasi mistik itu tempatkan di paling atas. Agama itu tempatkan di paling atas. Ketika negara kita miskin, karena kita tidak menggunakan sistem sistem itu gak berlaku Baraya. Kultur yang lebih pentingnya, bukan sistem. Misalkan gini, Champollion itu tadi ya, Champollion itu adalah orang pertama yang bilang bahwa piramid itu dibangun oleh para raksasa. Dia adalah orang pertama yang menemukan terjemahan huruf hieroglif. Untuk menerjemahkan huruf hieroglif, dia butuh waktu 23 tahun. 23 tahun itu maksudnya Baraya, bayangkan berpikir 23 tahun, akhirnya menemukan. Kita ulangan matematika 5 menit gagal menemukan rumusnya. Udahlah, ngasal aja, nembak aja 5 menit. Gagal kan? Nah, si Champollion tadi itu bilang bahwa ini gara-gara raksasa. Boleh nggak dia bilang seperti itu? Boleh, walaupun salah. Karena dia sudah meneliti 23 tahun dan gagal. Akhirnya dia lari ke mistisme. Akhirnya dia lari pada hal-hal yang janggal, yang spiritual, yang misteri. Jadi sekali lagi, misteri itu tempatkan di atas ilmu pengetahuan. Agar iman kita itu tidak diobok-obok sama hal-hal yang nggak jelas. Sekarang Baraya ada berita sedikit aja iman tergoncang. Ada hal perdebatan gini, iman tergoncang. Berarti iman Baraya itu lemah kalau gampang tergoncang. Karena memang tadi itu imannya ditempatkan di paling bawah. Terus misal gini, bikin Candi Borobudur, gimana caranya? Itu Nabi Sulaiman dulu pakai bantuan jin, karena itu dekat dengan Wonosobo, hutan Sabah gitu ya, dari Ratu Sheba dan lain-lain gitu. Itu pasti bantuan jin. Gak gitu Baraya, bikin Candi Borobudur itu bahkan lebih mudah lagi. Caranya begini nih, saya kasih tahu ya. Ini biar logika kita naik aja, biar logika kita gampang aja, sharing aja ya. Di India ada stupa namanya Stupa Barut, gede banget. Itu ada di antara dua aliran sungai. Orang-orang Indonesia mungkin terinspirasi atas itu, maka di Indonesia pun ada dua aliran sungai, di tengah-tengahnya bikinlah stupa. Tapi stupa yang Indonesia itu terlalu berat dan tanah di Indonesia itu amblas. Waduh, amblas. Itu stupanya dibikin di atas bukit ya Baraya. Ya udah, si bukitnya digali. Dibikinkan pondasi untuk stupa itu. Tapi bagus, dibikinkan lagi ke bawahnya, bikinkan lagi ke bawahnya, bikinkan lagi ke bawahnya. Jadilah Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu dibikin dari atas terus ke bawah. Jadi bukan menaikkan batu ke atas, tapi menggali tanah di sekitarnya ke bawah. Jadilah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur karena dibuatnya dari atas ke bawah, akhirnya jadi cekung kan, bikin cekungan kayak gitu. Nah, kemudian karena ada di tengah-tengah dua aliran sungai itu, dibanjirilah. Jadi bikin telaga di tengah-tengahnya. Jadi kalau Baraya lihat Candi Borobudur dari atas di abad ke-9, abad ke-10, Baraya akan melihat teratai yang mengambang di telaga. Jadi Candi Borobudur itu bagian bawahnya tenggelam. Jadi kelihatan dari atas, bayangkan Candi Borobudur kayak teratai kan kalau dilihat dari atas. Nah, kayak gitu. Karena teratai itu adalah bagian dari simbol Buddhisme. Nah, begitu. Makanya namanya Ibumi Sambara Budara. Sekarang kita nyebutnya Borobudur. Diambil dari kata bara budara. Bara, budara, bara itu biara, budara itu Buddha. Jadi biara Buddha.
Nah, kalau penjelasannya seperti itu kan menenangkan hati, gak usah kita berpikir tentang ada bantuan jin segala di situ gitu, rasional aja dulu. Kalau sudah rasional, kita akhirnya akan memunculkan kebanggaan luar biasa. Nenek moyang kita ternyata otaknya udah kayak gitu, seninya kena, bangunannya kena, filosofisnya kena, keindahannya kena, semuanya kena dalam satu bangunan yang namanya Candi Borobudur. Kalau kita tempatkan jin di sana, artinya kita menganggap bahwa jin itu lebih keren daripada kita. Setelah saya kasih contoh logika dalam memecahkan masalah tadi itu baru common sense 100% ya. Nah, sekarang saya minta Baraya untuk ikutan simulasi ini. Saya akan ajukan sebuah berita. Berita ini 100% benar, tapi kesimpulannya salah. Oke? Maka saya minta Baraya isi di kolom komentar bagaimana menurut pendapat Baraya soal teori ini. Oke, tapi harus pakai logika, jangan dianeh-anehkan ya. Pertama, ada 2 orang manusia, sepasang laki-laki dan perempuan, selingkuhan mereka tuh, jalan-jalan di pinggir sungai di Texas, sungai Red Creek. Di sana mereka menemukan ada sebuah batu, tapi di atasnya itu ada moncong kayu tertancap di batu. Kan lucu gitu. Oh ya udah dibawa pulang. Sudah diketahui sebelumnya bahwa daerah itu adalah daerah yang sangat purba. Tanah di situ terbentuk dari formasi batuan yang umurnya sekitar 100 juta tahun. Tapi setelah mereka akhirnya menikah bla bla bla, kemudian punya anak, nah si anaknya itu curiga, ini apa? Ada batu, ada kayunya. Dipukullah si batu sampai pecah dan menemukan di dalamnya ternyata ada godam, ada palu. Nah, palu ini jelas buatan manusia. Bagaimana ceritanya palu itu ada di tanah usia 100 juta tahun? Muncullah spekulasi bahwa di zaman dulu, di zaman dinosaurus memang ada kehidupan yang menyerupai kehidupan zaman modern. Begitu. Tapi sekali lagi itu adalah misteri. Silahkan bongkar misteri itu menurut Baraya. Karena di tahun itu juga kurang lebih ya, berarti di tahun 1936 di tempat lain ditemukan jari tangan manusia tapi sudah jadi fosil. Dan setelah dilihat fosilnya, diketahui umurnya sekitar 400 juta tahun. Berarti fosil ini, si manusia ini yang hidup ini bahkan ratusan juta tahun lebih tua daripada T-Rex pertama di dunia. Kan mengherankan, berarti sudah ada manusia di zaman dulu ya. Ada yang lebih mengherankannya lagi. Di lembah sungai Mississippi itu ada jejak telapak kaki manusia. Tapi jejak itu sudah menggunakan sandal. Dan lebih mengerikan lagi adalah bahwa jejak kaki itu ada di sebuah formasi batuan yang usianya sekitar 270 juta tahun. Ini lagi-lagi mengasumsikan jangan-jangan ada manusia yang hidup di zaman dinosaurus atau sebelum zaman dinosaurus. Dan ada fakta lain, yaitu salah satu jejak itu menginjak trilobita. Trilobita itu hewan kecil yang sudah punah. Jadi memang usianya sekitar 270 juta tahun. Berarti apakah itu jejak-jejak manusia yang hidup di zaman dinosaurus atau sebelum itu? Saya minta Baraya boleh menyimpulkan itu setelah Baraya menghabiskan, menguras logika Baraya dalam berpikir. Saya bilang tidak ada satupun kata yang saya sebutkan tadi itu adalah sebuah kebohongan. Tapi kesimpulannya, kalau kesimpulan Baraya bahwa ada manusia di zaman dinosaurus, itu salah. Coba di kolom komentar isi ya. Oke, Baraya itu saja. Saya mohon maaf simulasinya pendek ya karena dikejar waktu dan saya juga harus mengajar. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silahkan tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.